Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfud Hanafi dari mahasiswa Universitas Subang, Prodi Studi Ilmu Komunikasi dengan nomor pokok mahasiswa S1A2000031. Di sini saya akan menjelaskan isi dari buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi karya Dr. Ujang Chandra S. SH.MH. MIP. MAP. Baik, pembahasan yang pertama yaitu bab 1, orientasi Pancasila terhadap pendidikan Pancasila. Orientasi terhadap pendidikan Pancasila adalah suatu cara yang dapat dilakukan untuk memberikan dan menyebarkan tentang pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, orientasi pendidikan Pancasila diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada setiap lapisan masyarakat bahwasannya Pancasila sebagai identitas bangsa agar masyarakat tidak tergerus oleh perkembangan zaman yang bangga menjadi bagian dari Indonesia dan berusaha menjadi warga negara yang baik dari segi apapun. Dan selanjutnya kita masuk ke bab yang kedua, yaitu memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Sejarah lambang negara pertama kali dipakai pada Kabinet RIS pada 11 Februari 1950, kemudian pada 15 Februari 1950 diperkenalkan pada pertama kali di Hotel Des Indes, Jakarta, agar rakyat Indonesia semangat yang kuat untuk membebaskan Ibu Pertiwi dari penjajahan. Dan pembahasan selanjutnya yaitu memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, yaitu Pancasila Prakemerdekaan, Pancasila Era Kemerdekaan, Pancasila Era Orde Lama, dan Pancasila Era Orde Baru. Dan bab selanjutnya yaitu bab yang ketiga, yang membahas tentang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara umum, filsafat sendiri mengandung arti sebagai pengetahuan dan penyelidikan bangsa akal budi mengenai hakikat segala sesuatu yang mengandung sebab, usul, dan hukumnya. Pancasila diangkat dari pandangan hidup yang berkembang dalam kehidupan masyarakat yang berbangsa dan bernegara, yang kemudian pandangan hidup ini dirumuskan secara cerdas dan bersungguh-sungguh oleh para pendiri bangsa dan diangkat sebagai dasar kehidupan bernegara. Bab selanjutnya yaitu bab yang keempat, yang membahas tentang memahami Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma. Bab ini menjelaskan mengenai peran Pancasila sebagai sistem dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Pancasila sebagai sistem etika untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dalam pengertian ini, sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat, sehingga konsekuensinya kelima sila bukan terpisah-pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri, melainkan memiliki esensi serta makna yang utuh. Selanjutnya yaitu bab yang kelima, memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Sila-sila Pancasila merupakan landasan atau pegangan dasar bagi masyarakat Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai muatan untuk dijadikan pedoman hidup, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya yaitu bab yang keenam, yang membahas tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata ide yang berarti gagasan dan logos artinya ilmu. Secara harfiah, ideologi artinya ilmu pengertian-pengertian dasar. Makna ideologi bagi bangsa. Ideologi selain sebagai sumber motivasi juga merupakan sumber semangat
dalam berbagai kehidupan negara. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Yang pertama adalah ideologi Pancasila, yang kedua ada ideologi liberalisme, yang ketiga ada ideologi konservatif, yang keempat ideologi sosialisme, komunisme, dan yang kelima ideologi fasisme. Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat adalah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang kelima adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Yang ketujuh, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan yang kedelapan adalah Pancasila sebagai filsafat hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Dan pembahasan yang terakhir di bab 6 adalah memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan MK nomor 100 PUU 11/2013. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui putusan tersebut telah memeriksa perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, lalu menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik atas permohonan yang menguji pasal 34. Dan bab selanjutnya yaitu bab 7 yang membahas tentang memahami demokrasi Pancasila. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum Yunani kuno. Konsep demokrasi. Pengertian demokrasi Pancasila, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Dan kita masuk ke bab selanjutnya yaitu bab yang ke-8 yang membahas tentang memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Kita membahas tentang pengertian HAM diperkenalkan oleh Roosevelt yang dirumuskan pada tahun 1948 sebagai pengganti Right of Man. HAM merupakan hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan bersifat abadi yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar nomor 39 tahun 1999. HAM dalam Pancasila. HAM dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, HAM dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, HAM dalam sila persatuan Indonesia. Yang keempat, HAM dalam sila kelima, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan selanjutnya HAM dalam sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu bab yang ke-9 yang membahas tentang memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila memiliki kedudukan di setiap sistem ketatanegaraan Indonesia
Bahkan Pancasila termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, dalam setiap pembuatan kebijakan atau keputusan harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila. Hubungan antar lembaga pun diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu bab yang ke-10 yang membahas tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Paradigma adalah asumsi-asumsi teoritis yang umum dan hukum-hukum serta teknik-teknik untuk penerapan yang diterima oleh para anggota suatu masyarakat ilmiah. Reformasi harus memiliki tujuan, dasar, cita-cita, serta platform yang jelas. Dan bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila itulah yang merupakan paradigma reformasi total tersebut. Pancasila dijadikan filter arus globalisasi sehingga masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan globalisasi sebaik-baiknya untuk memajukan Indonesia. Oke, di sini ada rangkuman dari semua materi tersebut dari buku pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi. Yaitu simpulannya adalah Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa sekaligus bintang penuntun yang dinamis yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam posisi itu, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila sangat penting diajarkan agar setiap insan Indonesia dapat memahami nilai filsafat sehingga tujuan kita bernegara dan berbangsa.